Hai Gemini, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori yang akan membacakan untuk kalian energi kalian di di tahun 2023. Jadi kita sebelumnya aku ucapkan dulu selamat tahun baru untuk kita semua, untuk kalian para Gemini yang lagi ada Mars retrograde di Gemini nih saat ini. Oke, kita mau lihat setahun ke depan apa sih yang lagi menunggu kalian nih. Mungkin kalian udah ada yang capek selama mungkin 3 tahun terakhir ya. Tapi kita lihat apa yang menang. Wow. Pertama adalah The Lovers. Ini kartunya mirip banget sama Taurus, cuma geser dikit. Oke, kita lihat di sini at the bottom of the deck ada Nine of Swords, yang artinya kalian hati-hati dengan pikiran kalian ya, karena pikiran kalian itu yang akan menentukan kebahagiaan kalian atau bagaimana kalian bisa hidup damai atau bisa dibilang mindful. Itu semuanya tergantung di pikiran kalian. Mind your thoughts. Perhatikan pikiran kalian. Oke. Dari tahun lalu di sini kalian udah belajar untuk lebih tenang, lebih sederhana, lebih chill, lebih seimbang antara semua hal dalam hidup kalian. Kalian udah belajar ini dari sepanjang 2022 dan ini akan membantu kalian untuk menghadapi 2023. Karena di sini tahun ini kayaknya akan ada banyak perubahan atau akan ada banyak pergerakan untuk kalian. Ada hal-hal yang berubah dan mungkin bukan untuk berubah bagaimana terlalu berubah, tapi tiba-tiba semua hal terjadi begitu cepat untuk kalian. Ada perpindahan, ada pergerakan. Mungkin kalian pindah rumah, pindah kantor, pindah kota, pindah ke lain hati mungkin, nggak tahu ya. Ada sesuatu yang berpindah, bergerak dengan cepat, kalian nggak sadar tiba-tiba udah nyampe ke situ. Jadi kelihatannya kalian ada banyak hal yang bisa terjadi di tahun ini dan mungkin banyak, karena cepat bisa jadi banyak. Nah, ini adalah opportunity atau kesempatan untuk kalian di tahun ini. Kayaknya apa yang udah kalian rencanakan dari tahun lalu itu nggak kejadian, kayaknya sih ya. Kayaknya ini akan ada hal-hal yang lain terjadi untuk menghancurkan rencana kalian, tapi malah membawa kalian ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena di tahun ini fokus kalian adalah menjadi diri kalian apa adanya, menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Jadi ini adalah The Lovers, bagaimana kalian kan kalian Gemini itu ada dua sisi ya. Nah, bagaimana dua sisi ini bisa bersatu? Bagaimana antara pikiran yang A dengan pikiran yang B, yang biasanya antara logika dan emosi, atau mungkin antara pikiran yang nggak enakan sama yang mementingkan diri sendiri, misalkan seperti itu. Bagaimana bisa berdansa di antara dua pikiran kalian yang berbeda itu, yang bertolak belakang. Jadi bagaimana menjadi harmonis di dalam diri, di dalam batin kalian. Bagaimana kalian bisa melampaui ego kalian dan bisa melihat semua hal itu dari sisi yang lebih tinggi, atau dari perspektif yang bisa dibilang perspektif Tuhan. Bagaimana kalian melampaui kemanusiaan kalian dan menjadi lebih bijaksana. Jadi udah nggak lagi manusia yang dipenuhi dengan ego atau dipenuhi dengan pikiran-pikiran kalian, karena kalian tukang mikir ya, kalian senang banget mikir, segala hal itu kalian pikirin. Tapi bagaimana melampaui itu dan melihat semua hal apa adanya. Oke, di sini ada tantangan buat kalian, yaitu bagaimana kalian udah udah capek-capek mengalami 2022, jangan sampai itu semua bubar, tapi bukannya bubar ya, dengan semua terjadi tiba-tiba hal-hal yang kalian gak pikirin itu terjadi. Mungkin bukan rencana kalian tidak terjadi, tapi pelajaran yang kalian bawa dari 2022 itu akan membantu kalian menghadapi ini. Nih di sini ada kartunya Death. Death artinya apa? Kalian udah harus jadi orang yang baru.
dengan cara berpikir baru, nggak bisa dengan cara berpikir lama. Kalian harus mengatasi semua pikiran-pikiran kalian itu, karena pikiran kalian itulah yang membuat kalian jadi nggak bisa berkembang, atau membuat kalian malah jadi bentrok sama orang lain. Kalian udah ngalamin sendiri selama beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, mungkin 4 tahun terakhir itu berat buat kalian karena kalian selalu bersinggungan dengan orang lain. Itu orang lain malah nggak tahu kenapa mereka selalu kesel sama kalian, atau mereka bikin kalian kesel seperti itu. Kenapa mereka bikin kalian kesel? Karena kalian masih memegang cara berpikir yang tidak tepat. Gimana caranya? Buang semua pemikiran kalian, semua yang kalian tahu, dan mulai melihat hal-hal apa adanya. Nih, Justice ini energinya Libra. Lebih banyak pertimbangan, tapi bukan pertimbangan untuk menimbang, nggak bisa bikin keputusan, bukan seperti itu. Tapi melihat hal-hal itu bukan dengan mata kalian, tapi dengan mata hati, mata batin. Bagaimana kalian lebih ke rasa kalian, sense kalian itu diasah, diolah. Jangan sampai kalian melihat hal-hal itu cuma dengan pikiran kalian doang. Kalau kalian mikir doang, itu kalian jadinya stuck, atau enggak kalian jadi mumet sendiri. Tapi kalau kalian pakai mata batin atau pakai rasa, kalian asah rasa kalian, perasaan kalian bisa terhubung dengan perasaan, bukan perasaan ya, dengan sense, dengan higher sense, dengan intuisi kalian akan melihat hal-hal itu dengan sangat jernih. Oke. Kartu terakhir ini, enggak sih, belum terakhir, masih ada lagi. Kartu ini menunjukkan bahwa kalian bisa mencapai versi terbaik diri kalian ini dengan cara apa? Planning. Kalian harus tahu kalian tujuannya kemana. Apa yang kalian inginkan dalam hidup ini? Apakah kalian cuma mau mampir minum? Orang Jawa bilang kan hidup itu cuma mampir minum. Ya enggak gitu. Hidup itu kita belajar. Dalam kehidupan itu kita setiap hari belajar. Dan kalau kita berpegang dengan pemikiran bahwa kita yang paling benar dan kita nggak mau belajar dari hal-hal yang terjadi dari orang-orang yang bersinggungan dengan kita nggak akan jadi pribadi yang seperti ini. Karena kita kan selalu antara kanan dan kiri nggak akan pernah selaras. Tapi kalau kalian planning, kalian mau hidup ini mau ngapain sih? Apakah mau gitu-gitu aja, atau kalian punya mimpi yang lebih tinggi? Di planning itu supaya kalian nggak terlalu mudah kebawa ke kanan ke kiri, tapi kalian lebih jelas ke depannya mau kayak gimana gitu. Jadi lihat hal-hal itu lebih harus lebih, bisa dibilang pakai mata batin itu lebih jernih melihat hal-hal itu, bukan dengan pemikiran kalian doang, tapi kalian buka pikiran kalian itu dari segala sudut, supaya kalian bisa melihat kebenaran sejati itu dari setiap sisi. Udah bukan lagi dengan pemikiran kalian semata, karena kita itu manusia sangat terbatas. Dengan apa yang kalian tahu, apalagi kalian tukang mikir, akan lebih terbatas lagi. Yang tidak terbatas itu apa? Yaitu kebenaran saat ini. Possibility-nya itu ada banyak kalau kalian bisa melihat yang sejati. Oke, satu kartu lagi untuk lumayan ya, agak cocok ini. Ada The Raccoon and Sycamore. Di sini ada curiosity. Penasaran, rasa penasaran kalian itu, bahwa kalian mau melihat sesuatu itu bukan hanya dengan pengetahuan kalian, tapi melihat kebenaran itu dengan penasaran. Penasaran apa sih yang sebetulnya terjadi? Apa sih yang semesta mau untukku? Apa sih maksud Tuhan untuk membiarkan aku mengalami hal-hal ini? Apa sih yang harus aku ubah supaya aku bisa melihat segala hal itu kebenaran yang sejati itu bagaimana caranya. Dengan penasaran ini, kalian akan mengolah ke batin kalian itu supaya terkoneksi dengan dengan mata batin kalian, dengan intuisi kalian. Jadi ini highlightnya buat kalian di 2023, oke? Rasa penasarannya bukan untuk menjajal hal baru, tapi ke dalam diri. Ya, jadi bukan cuma untuk nyobain ini baru, ada tempat baru, ada mainan baru, bukan itu. Tapi lebih ke apa sih
apa sih yang harus kulakukan nih? Bukan cuma ngejalanin apa adanya, tapi kita lihat maksud Tuhan tuh apa? Apa lagi dalam diriku yang harus aku benahi, seperti itu. Oke, itu aja pesan dari aku untuk 2023 bagi kalian para Gemini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.